Selamat pagi untuk anak kami yang kelas 12 MIPA. Hari ini kita kembali belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Kali ini kita pakai cara penyelesaian dengan penyederhanaan. Kalau minggu lalu dengan cara substitusi. Kenapa ini kita pakai metode penyederhanaan? Karena kalau misalnya nanti kita pakai dengan cara substitusi seperti minggu lalu, maka kita akan bertemu nanti dengan hasil bentuk 0/0. Kita masukkan nilai X-nya, maka nanti kita dapatlah bentuk 0/0. Nah, kita tahu sendiri bahwa 0/0 adalah bentuk tak tentu, di mana jawaban tersebut tidak diizinkan dalam penyelesaian khususnya mengenai limit fungsi trigonometri. Makanya perlu kita sederhanakan. Itulah alasannya makanya kita pakai penyederhanaan. Apa alat kita nanti menyederhanakan? Itu nanti kita tengok di buku paketmu. Ya. Untuk pertama, persiapkan buku paketmu. Untuk kali ini nanti kita bahas halaman 6, 7, dan juga 8. Ambil buku paket halaman 6, 7, dan 8. Baru persiapkan buku catatan, kemudian juga alat tulis. Semua nanti tampilan di buku paket yang juga sekalian saya tampilkan di slide ini, kamu catatkan, pindahkan ke catatan, dan tak perlu kamu kirim fotonya. Nanti ada tugasnya saya bikin di belakang, bukan hasil foto tugasmu, bukan. Nanti tengok di belakang, oke? Kita lanjut. Ya, jadi apa nanti alat kita untuk menyederhanakan permasalahan limit fungsi trigonometri ini? Bisa kita perhatikan di halaman 7. Ini tampilannya sudah saya cut sesuai dengan apa yang perlu kita ingat. Itu ada 1, 2, 3, 4. 4 di bagian rumus penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Ini kemarin waktu kamu kelas 2 sudah kamu ke depan satu-satu dan sudah mantap kemarin. Jadi saya yakin kalau misalnya kamu ulang kembali baca ini, di mana sinus A tambah sinus B sama dengan 2 sinus A tambah B per 2 cos A kurang B per 2, itu rumus penjumlahan atau selisih sinus dan juga kosinus. Kemudian ada juga rumus sudut ganda. Ini sinus 2A bisa kita ganti dengan 2 sinus alfa cos alfa. Sinus 2 alfa bisa kita ganti menjadi 2 sinus alfa cos alfa. Kemudian cos 2 alfa bisa kita ganti menjadi 4 bentuk. Saya ulangi, 4 bentuk. Cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Ini juga bisa diubah ke bentuk cos alfa tambah sin alfa kali cos alfa kurang sin alfa. Bisa juga nanti menjadi 1 kurang sin kuadrat alfa. Bisa juga 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Kesemuanya ini harus kamu kuasai untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri dengan cara penyederhanaan. Bagaimana cara memilih yang kesemuanya ini? Ada dari 9. Itu tergantung nanti permasalahannya. Ya, untuk menyingkat waktu kita lanjut langsung saja ke contoh soalnya. Yang nomor 1. Itu saya ambil dari contoh soal halaman 7. Contoh soal 1.2 yang bagian A. Persis sama dengan tampilan di buku paketmu. Itu soalnya limit X menuju pi per 2 sin 2X cos X. Ini soalnya. Limit X menuju pi per 2 atau 90 derajat sin 2X per cos X. Nah, sebelum misalnya ini kita kerjakan ke bawah, kalau misalnya kita kerjakan ini dengan cara substitusi,
maka kita akan ketemu dengan bentuk 0 per 0. Itu bisa kita uji, coba kita uji. Sinus 2x, x-nya kita ganti dengan pi per 2. Maka itu berarti sinus 2 kali pi per 2. Maka tinggallah sinus pi. Sinus pi itu adalah sinus 180 derajat. Sinus 180 derajat itu adalah 0. Itu di bagian pembilang. Penyebut. Cos X, kita ganti X-nya menjadi pi per 2. Cos 90 derajat. Itu pun 0. Maka ketika ini dikerjakan dengan cara substitusi, maka kita ketemu dengan bentuk 0 per 0. Maka jawaban tersebut tidak diizinkan dalam permasalahan limit. Oke, kita lanjut. Bagaimana menyelesaikan penyederhanaannya? Nah, di sini yang jadi masalah adalah sinus 2x-nya. Maka itu harus kita bawa ke bentuk yang lain supaya bisa disederhanakan bentuk cos x yang sudah ada di bagian bawah. Caranya kita ingat kembali yang tadi. Nah, ini tadi ada sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Maka ini bisa kita pakai kemari. Maka sin 2 alfa ini kita ganti menjadi 2 sin alfa cos alfa atau cos x. Sinus 2x kita ganti menjadi 2 sin x cos x. Kalau misalnya cos x-nya ngikut. Ya, cos x-nya ini tetap tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita perhatikan. Di atas sudah 2 sin x cos x. Di bawah cos x. Ini ada bentuk yang bisa kita sederhanakan, yaitu cos x per cos x. Cos x per cos x sama dengan 1. Maka tinggallah hasilnya, yaitu 2 sin x. Karena cos x-nya sudah kita coret. Maka persoalan limit itu berubah menjadi limit x menuju pi per 2, 2 sin x. Selanjutnya, kalau sudah demikian, kita bisa langsung substitusi nilai x-nya tadi pi per 2 ke dalam fungsinya itu. Maka persoalan limit itu menjadi limit sin 2x per cos x. Untuk x menuju pi per 2 itu sekarang berubah menjadi 2 sin pi per 2. Karena x-nya kita ganti dengan pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat. Sinus 90 derajat itu 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Itulah penyelesaian nomor 1. Yang contoh soal 1.2 bagian A. Jelas ya? Kita lanjut ke soal yang nomor B. Ini agak rumit sedikit, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengerjakannya ya. Ini pertanyaannya, selesaikanlah limit x menuju 0, cos x kurang cos 3x per 1 kurang cos x. Nah, ini pun gitu. Kalau kita masukkan x-nya 0, maka akan didapatlah bentuknya 0 per 0. Itu cos x misalnya kita ganti dengan x0-nya, maka cos 0 sama dengan 1. Ini pun gitu. Cos 3 kali 0, cos 0 berarti juga 1. Maka di atas menjadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Di bawah cos 2x-nya kita ganti dengan angka 0, juga cos 0 sama dengan 1 menjadi 1 kurang 1 juga 0. Maka ini kalau kita substitusi,
akan ketemulah bentuk 0 per 0. Kita lanjut bagaimana penyelesaiannya. Maka untuk menyelesaikan ini, pembilang harus kita sederhanakan. Penyebut pun seperti itu. Nah, proses penyederhanaan pembilang ada di bukumu halaman 7 yang bagian bawah. Halaman 7 bagian bawah, di mana cos X kurang cos 3X ini, dia pakai yang ini. Ya, cos A kurang cos B sama dengan minus 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Di mana A-nya di sini adalah CX, B-nya di sini adalah 3X. Maka kita masukkan kemari. Maka langkah-langkahnya persis sama dengan di bukumu halaman 7 di bagian bawah. Maka berubahlah cos 3X kurang cos X itu menjadi 2 sin 2X sin X. Itu yang bagian pembilang. Lebih jelasnya kamu tengok di langkah-langkah halaman 7 bagian bawah. Ada 3 langkah di sana. Saya rasa nggak ada masalah. Masuk kita ke bagian penyebut. Bagaimana proses 1 kurang cos 2X itu berubah menjadi 2 sin kuadrat X. Itu juga ada di bukumu halaman 8 di bagian atas. Itu juga 3 langkah. Yang dilakukannya yaitu dia mengubah cos 2X ini. Yang dia pilih adalah yang ini. Cos 2 alfa diubahnya menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Sehingga terjadi nanti proses penyerahan, tinggallah hasilnya 2 sin kuadrat X persis seperti di bukumu halaman 8 yang paling atas. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan bagian pembilang. 2 sin 2X sin X. Bagian penyebut 2 sin kuadrat X. Maka ini bisa kita sederhanakan dengan cara 2 sin kuadrat X ini kan bisa kita ganti menjadi 2 sin X sin X. Karena sin kuadrat X artinya sin X kali sin X. Nah, sekarang maka kita ada beberapa bentuk yang sama, yaitu sin X yang bagian belakang, kemudian angka 2 di depan. Maka semuanya itu bisa kita coret. Maka tinggallah jawabannya, yaitu sin 2X per sin X. Karena tadi angka 2 dan sin X yang belakang sudah kita sederhanakan. Nah, selanjutnya kita uji kembali. Apakah nanti sudah bisa hasilnya ketemu. Ini katanya ada sini. Hasilnya masih 0 per 0 katanya. Kenapa bisa gitu? Itu disubstitusikannya. Karena sudah dapat bentuk yang sederhana, maka substitusikannya X0 ini ke dalam. Maka di atas menjadi sin 2 kali 0 atau sin 0, di bawah sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Maka ketika ini substitusikan pada langkah yang ketiga ini, ternyata masih bentuk 0 per 0. Jadi belum bisa kita selesaikan. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, dia ubahlah sin 2X ini ke bentuk 2 sin X cos X. Dia pakai rumus yang ini. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya, setelah seperti itu, di mana tadi sin 2X telah berubah menjadi
2 sin X cos X, ada kita nampak bentuk yang sama, yaitu sin X dengan sin X di bawah. Itu bisa kita coret. Maka tinggallah persoalan limit itu menjadi limit X menuju 0 untuk yang kita cari 2 cos X. Baru selanjutnya kita substitusi X-nya 0. Cos 0 sama dengan 1. Itulah ini. Maka hasilnya menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Itulah langkah di bagian terakhir, bagian ke-5. Itu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Untuk lebih jelasnya kamu ulang kembali video ini, ulang-ulang beberapa kali sampai kamu kuasai sambil kau perhatikan buku paketmu. Ya, untuk latihannya tadi sudah saya bilang di awal, kamu pindahkan nanti semua ke catatan, bukan dikirim, kamu pindahkan ke catatan. Sekali waktu nanti akan Bapak tagih pengirimannya. Ya, sebagai latihan kamu pilih salah satu soal dari contoh soal 1.2 bagian A, B, dan C. Ada bagian C itu di halaman 8. Langkah-langkahnya juga ada. Tapi di tampilan videonya nggak saya tampilkan. Kamu bisa tengok di buku paket. Pilih contoh soal 1.2 bagian A, B, atau C. Atau latihan 1.2 bagian A dan B. Itu bagian A dan B ya. Bagian A atau B. Berarti ada 5 yang bisa kamu pilih. Pilih salah satu saja. Pilih salah satu. Baru kamu rekamlah suaramu, audio suaramu. Bagaimana kamu menceritakan langkah demi langkah penyelesaian soal itu. Nanti kamu kirim ke WA grup pembelajaran kita. Itu saja dari Bapak. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Tetap semangat. Salam sehat. Selamat bekerja.